Oke. Jadi nanti kalau ada temennya yang mungkin berhalangan hadir karena kesibukan bekerja dan mungkin sinyal, akan saya share link hasil recordnya hari ini nanti ya. Oke, Ibu, saya jelaskan terlebih dahulu teknis pelaksanaan perkuliahannya nanti di program studi profesi bidan IKA nanti seperti apa. Nanti ketika saya buka sesi tanya jawab, silakan angkat tangan dulu ya, raise hand, klik raise hand itu. Nanti akan saya ini persilahkan untuk bertanya supaya nanti suaranya tidak saling bertabrakan. Gitu ya. Baik, Ibu semuanya, hari ini terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk join di link Zoom ini. Langsung saja saya share screen. Ini karena saya oh ya, perkenalkan sebelumnya. Nama saya Asrulia Sani Fajria. Ibu semuanya bisa panggil saya dengan sapaan Sani begitu ya, Bu Sani gitu saja. Nah, di sini kebetulan saya diminta Bu Miftah untuk menyampaikan pembekalan di sesi pertama hari ini. Nah, dan kebetulan saya selaku wali kelas dari kelas Timika Papua dan kelas Sidoarjo. Nah, jadi nanti untuk sampelnya yang akan saya share screen hari ini adalah dari kelas yang saya pegang. Nanti ketika ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan kelasnya masing-masing bisa dikonfirmasi ke wali kelasnya masing-masing. Tetapi secara prinsip semua wali kelas menjalankannya sama, gitu ya. Oke. Oke. Salah share screen. Bentar. Sebenarnya baru sebut toh, kasih tahu toh. Mohon yang baru join bisa di-mute dulu Ini. ya, supaya suara saya tidak kalah. Mohon maaf ya, saya mute. Ibu dari Puncak, Ibu Alida. Iya, oke. Dari Puncak, oke. Tadi sudah ada beberapa yang join juga dari Puncak. Oke, bisa di-mute dulu ya, Bunda. Nanti presensinya ada link presensi sendiri. Saya tadi hanya memastikan bahwa di semua kelas sudah ada yang join. Ya, baik. Apakah sudah terlihat di layarnya Bunda-Bunda semuanya di sini? Excel saya. Sudah, Ibu. Sudah. Ya, sudah. Ya, ini saya ambil sampel saja dari kelas yang saya pegang ya, yang saya wali kelasi, yaitu adalah kelas Sidoarjo. Jadi Bunda, nanti teknis pelaksanaan pembelajarannya selama Bunda menempuh profesi bidan di Strada ini, nanti kita akan menggunakan satu aplikasi pembelajaran yang namanya Siproda. Nah, nanti untuk pembuatan akun, untuk menjalankan aplikasinya seperti apa akan disampaikan secara langsung oleh Bapak As'ad ya setelah sesi saya ini nanti akan dijelaskan langsung oleh Pak As'ad nanti aplikasinya pembelajarannya seperti apa. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah terkait penjadwalan, terus kemudian terkait stase ataupun istilahnya mata kuliah yang akan ibu-ibu semuanya terima selama profesi bidan itu apa saja dan bagaimana nanti ini ya teknisnya. Nah, jadi ibu-ibu semuanya di sini kami sudah menyusun untuk kalender akademik. Nah, kalender akademik yang bisa ditempuh ya nanti oleh semua kelas di sini ya. Tadi ada kelas Kediri, ada grup kelas Sidoarjo, ada grup kelas Surabaya, ada grup kelas Kepanjen, ada grup kelas Papua, Timika, gitu ya. Nah, itu nanti untuk kalender akademiknya memang startnya sama finishnya itu sama. Start sama finishnya sama. Tetapi yang berbeda adalah fasenya. Mungkin di sini di kelas Sidoarjo untuk yang pertama nanti stasenya adalah stase nifas gitu ya. Ini kita bahas mata kuliah yang bidanan ya.
stase nifas, terus kemudian stase persalinan. Nah, nanti di kelas kepanjen itu belum tentu seperti ini. Jadi mungkin boleh nanti stase kehamilan dulu, boleh stase kadidikan dulu, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah diatur semuanya oleh wali kelas. Nah, nanti wali kelas atau saya, atau wali kelasnya itu semuanya masing-masing itu yang join di grup WhatsApp, itu nanti akan menginfokan. Akan selalu menginfokan setiap minggu sekali kepada bunda-bunda semuanya bahwa nanti minggu ini akan terjadwal stase apa dan dosanya siapa saja, begitu. Nah, nanti kami untuk mempermudah mengkonfirmasinya apakah mahasiswa sudah terhubung langsung dengan dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan atau belum, itu kami butuh bantuan dari ibu-ibu semuanya untuk menunjuk PJMK. PJMK adalah penanggung jawab mata kuliah. Jadi misalkan di stase Nifas itu di kelas Dorjo kan wali kelasnya saya. Nah, nanti saya akan mengumumkan di grup untuk stase ini PJMK-nya siapa. Stase B nanti PJMK-nya siapa dan seterusnya. Atau boleh satu kelas itu PJMK-nya satu. Jadi supaya mempermudah untuk komunikasinya. Jadi kalau ada perkuliahan yang harusnya sudah dimulai, tetapi ada dosen yang bersangkutan itu belum bisa menjawab atau belum bisa dikonfirmasi, itu yang menghubungi saya adalah satu orang saja. Gitu. Itu boleh seperti itu. Atau masing-masing mata kuliah itu ada PJMK-nya satu. Itu boleh. Ya, silakan nanti di kelas disepakati seperti apa. Tapi kalau saya sarankan PJMK-nya satu saja sudah cukup. Ya, karena nanti PJMK itu nanti perannya adalah menghubungi dosen yang bersangkutan. Misalkan di sini di stase 5 itu dosennya ada 2 orang ya, ada Bu Mifta, ada Bu Chandra. Kenapa kok 2 orang? Nah, maksud kami supaya lebih intensif dan supaya lebih efektif. Artinya nanti di satu kelas, misalkan di Sidoarjo ini ada 27 mahasiswa, itu di satu kelas itu 27 itu akan saya bagi 2. Ya, artinya ada yang 13, ada yang 14. Nanti yang 13 masuk di kelompoknya Bu Mifta, yang 14 masuk di kelompoknya Bu Chandra, begitu ya. Seperti itu, supaya nanti, karena kalau semakin banyak isinya dari kelas itu, nanti takutnya tidak efektif, gitu ya. Makanya saya bagi, gitu. Nanti di kelas-kelas lain pun juga seperti itu, akan dibagi. Nah, nanti saya akan menginfokan ya di grup kelas itu, di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp, Bunda semuanya tertanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei ini waktunya stase Nifas dengan dosen Bu Mifta dan Bu Chandra. Nanti perkuliahannya itu melalui aplikasi Siproda. Kemudian nanti silakan menghubungi dosen ini, dosen ini. Jadi WA saya yang saya kirimkan di grup itu silakan diteruskan kepada dosen yang bersangkutan untuk membuat janji. Kira-kira dosen tersebut bisa mengisinya di tanggal yang mana. Gitu ya. Jadi kan di sini kan nanti di stase 5, stase Nifas ini kan diberikan waktu 2 minggu. Nah, 2 minggu ini untuk apa saja sih? Nah, apakah setiap hari akan ada kuliah? Nah, tidak ya Bunda, karena kami sudah men-setting sedemikian rupa, kami menyesuaikan dengan mencoba memahami dari ibu-ibu semuanya kan bekerja ya, sambil bekerja gitu ya. Jadi kami memfasilitasi tersebut sehingga nanti silakan nanti mahasiswa itu bisanya kesepakatan hari apa bisanya kuliah itu nanti bisa dibuat janji dengan dosen. Kecuali kalau nanti dosennya tidak bisa di hari tersebut, silakan negosiasi. Silakan merundingkan dengan dosennya bisanya hari apa dan jam berapa. Walaupun nanti dari saya jadi dari saya itu hanya menginfokan pada tanggal ini 1 sampai tanggal 14 itu waktunya stase Nifas. Nah, tetapi saya pun juga akan menginformasikan kepada dosen yang bersangkutan. Namun nanti untuk kapan bisanya, harinya kapan, jamnya kapan, itu nanti mahasiswa sendiri yang membuat janji. Saya hanya mengingatkan kepada dosennya bahwa minggu ini sampai dari tanggal
1 sampai tanggal 14 itu panjenengan waktunya mengisi di kelas Sidoarjo misalkan ya, di kelas Sidoarjo stasiun Nifas kayak gitu ya. Nah nanti Bunda sistem perkuliahannya nanti adalah jadi di 2 minggu ini Bunda semuanya akan diisi dengan kuis ya, dengan kuis. Jadi pertama Bunda semuanya akan diminta untuk mengerjakan kuisnya. Jadi kuis-kuis itu tujuannya untuk apa? Untuk latihan bunda-bunda semuanya mengerjakan soal-soal yang akan diukomkan. Jadi soal-soal yang akan dibahas, soal-soal yang akan dibagi di Sikroda itu adalah gambaran, prediksi, tipe soal yang nantinya akan ada di ujian kompetensi. Gitu. Memang kami persiapkan untuk nanti kan tujuannya supaya lulus UKOM 100% sebenarnya. Seperti yang kemarin itu kan ada UKOM di periode bulan Maret tahun 2022, itu alhamdulillah semua mahasiswa profesi bidan waktu itu yang sudah itu adalah profesi bidan di Kepanjen sama profesi bidan dari Trenggalek, itu alhamdulillah lulus 100%. Nah harapannya nanti saya di kelas ini, di semua kelas yang kali ini, periode ini ya, baik dari Sidoarjo, dari Kepanjen 3, dari Surabaya, Kediri, maupun Timika Papua, itu juga lulus 100%, gitu ya. Nah, sehingga nanti dari awal itu memang konsepnya kami setting bahwa ada pengerjaan kuis yang isinya adalah soal-soal UKOM, ya sesuai dengan fase ini. Berarti kalau di 2 minggu ini nanti kuisnya seputar soal-soal NIFAS, ya. Itu. Terus jadi pengerjaan soal kuis, lalu juga pembahasan kuis itu dilakukan di minggu pertama ini. Ya. Di minggu pertama ini mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Itu akan dilaksanakan 1 minggu. Nah, kemudian di minggu 2 nanti akan ada presentasi kasus. Presentasi kasus berupa acuan kebidanan maupun laporan. Nah, jadi kalau NIFAS, mata kuliah NIFAS, persalinan, kehamilan, BBL, KDTK, terus remaja, itu nanti adalah ini presentasi askep ya, presentasi askep. Jadi Bunda semuanya kami minta untuk membuat dua askep ya, masing-masing individu membuat 2 askep, 1 askep fisiologis, 1 lagi askep patologi. Ya, dan itu nanti untuk askepnya boleh bisa dikerjakan mulai start di minggu pertama ini. Ya. Nah, nanti ketika masuk minggu kedua itu sudah siap untuk presentasi. Jadi ketika nanti dosanya ternyata bisanya hari Senin untuk presentasi askepnya, karena hari Selasa sampai Sabtu full gitu ya, misalkan seperti itu misalkan. Nah, itu Bunda semuanya sudah siap. Gitu. Jadi walaupun presentasi kasusnya di minggu 2, jangan mengerjakan aspeknya itu start minggu 2, tetapi adalah di start di minggu pertama ini. Gitu nggih? Karena kan juga nanti kuis bisa dikerjakan pokoknya sebelum pembahasan soal dilakukan. Jadi misalkan teman-teman atau Bunda semuanya janjian dengan dosennya, itu dosennya bisanya hari Jumat. Nah, berarti Senin sampai Kamis ya itu sudah harus mengerjakan kuisnya. Ya. Sebelum diadakan pertemuan untuk pembahasan kuis by Zoom ya, by Zoom. Nah, itu nanti silakan dikerjakan kuisnya. Pokoknya begitu ada info dari dosen bahwa kuis sudah saya terbitkan, nah itu segera diisi ya, Bunda ya. Jadi kalau bisa memantau grup ya, selalu memantau grup informasi dari PJMK seperti apa, gitu ya. Begitupun juga dengan PJMK, ketika nanti dikonfirmasi oleh dosennya, konfirmasi kepada dosennya, misalnya menerbitkan kuisnya itu kapan, lalu juga pembahasan kuisnya kapan, itu segera di-share ke teman-teman yang lainnya, supaya teman-teman yang lainnya di kelas itu bisa up to date informasinya, supaya tidak ketinggalan juga nanti pengerjaan kuisnya. Nanti penilaian-penilaian untuk hasil perkuliahan itu juga diambil dari nilai kuis ini, Bunda ya. Gitu, jadi mohon diperhatikan. Nah, terus kemudian
itu untuk pengerjaan kuis. Nah, lalu semuanya sudah mengerjakan kuis, lalu dosen akan mengadakan pertemuan meeting Zoom, ya, meeting Zoom untuk membahas hasil kuisnya. Ya, jadi jawabannya apa dan rasionalnya apa, alasannya apa. Itu nanti akan dibahas, ya. Terus kemudian nanti masuk ke minggu kedua itu sudah langsung presentasi naskepnya, gitu ya, baik fisiologis maupun patologis. Nah, Bunda, untuk mengakses kuis, untuk mengakses link Zoom pembahasan kuis, lalu untuk mengumpulkan hasil askepnya yang sudah dikerjakan, kemudian juga mengakses link Zoom meeting pembahasan askepnya itu semuanya dilakukan di Siproda. Jadi Bunda semuanya nanti akan login di Siproda. Nanti ketika ada menu pemberitahuan dari dosen yang bersangkutan bahwa sudah terbit itu ya, silakan dicari mata kuliahnya itu, dipilih mata kuliah tersebut, lalu di situ nanti akan Bunda tinggal klik saja apakah mau join quiz atau join Zoom meeting, itu tinggal klik saja. Gitu ya. Gambarannya seperti itulah. Nanti teknisnya si Proda seperti apa, secara langsung akan disampaikan sendiri oleh Bapak Ashad. Oke, begitu Bunda. Untuk tanya Bu. Oke, baik, boleh mulai tanya sekarang. Monggo Bu Kurotun. Bu Kurotun dari kelas mana? Surabaya. Oh, kelas Surabaya. Oke, monggo. Bu, PA-nya belum di itu ya Bu ya, belum ditampilkan. Maksudnya Kurotun PA-nya ini, Ibu ini PA-nya ini gitu Bu. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Ya, jadi ini saya menjelaskan terkait kalender akademik dulu. PA ini sudah ada di sheet berikutnya. Nanti akan saya jelaskan berikutnya ya, Bu Kurotun. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang terkait dengan jadwal ini dulu. Ada pertanyaan? Paham semuanya ya, Bunda ya, sementara? Oke. Ya, paham ya. Clear. Oke, baik. Nah, ini. Terus di sini, Bunda, ada beberapa stase itu yang dia beban SKS-nya lebih besar. Misalkan di sini persalinan. Persalinan di sini ada 3 kali periode ya. 3 kali periode itu maksudnya adalah satu periodenya itu 2 minggu. Kalau 3 kali periode berarti 2 minggu dikalikan 3. Ya di sini ya. Misalkan di kelas Sidoarjo di sini terjadwal pada ini ya, minggu ketiga dan keempat bulan Mei. Terus nanti akan ada lagi di minggu berikutnya bulan Juli. Ya pokoknya jadwalnya ini mengikuti ini saja. Nanti akan saya share di grup ya untuk jadwal ini supaya bisa dilihat lagi, dicek lagi oleh Bunda semuanya. Gitu ya. Nah, jadi nanti startnya periode 1 kapan, periode 2, periode 3 dan lain sebagainya. Itu kapan bisa dilihat di ini. Nah, ini yang merah-merah ini adalah tanggalan merah yang sudah kami sesuaikan dengan kalender dalam 1 tahun ini, kira-kira merahnya di mana gitu ya, di tanggal besar. Itu sudah. Itu untuk perkuliahan, untuk jadwalnya ya. Jadi Bunda semuanya di semester pertama ini akan menerima ini stase nifas, kemudian stase persalinan, kehamilan, BBL, KDPK, lalu remaja. Ada 6 stase yang akan Bunda semuanya terima di semester 1 ini. Nah, untuk khusus stase 1, stase KDPK ini, itu kita langsung membuat askep KDPK. Jadi silakan nanti kalau ada kasus-kasus yang KDPK itu dibuat askepnya baik fisiologis maupun patologis. Jadi tidak ada pembahasan kuis ataupun tidak ada kuis maupun pembahasannya. Jadi langsung selama 2 pekan ini adalah disetting untuk pembuatan askep dan juga presentasi askep. Begitu saja. Nah selain itu normal ya. Ada kuis, pembahasan kuis, pengumpulan askep dan juga pembahasan askep. Itu seperti itu nanti. Nah, kemudian kalau dari sini
dari perkuliahan ini tidak ada yang ditanyakan, saya akan lanjut ke pembagian PA dan pembagian kelompok stase. Kan tadi seperti yang saya sebutkan, di masing-masing stase itu kan ada lebih dari satu dosen. Nanti siapa-siapa saja yang masuk ke dosen A, siapa-siapa saja yang masuk ke dosen B, itu saya akan tunjukkan di sheet berikutnya. Ada? Dari ini dulu, dari sheet pertama ini. Cukup ya? Sudah dipahami ya, Bunda? Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk ditanyakan sekarang, daripada nanti saat pelaksanaan bingung gitu. Nanti kalaupun ada pertanyaan, akan langsung saja disampaikan ke wali kelas atau di grup WhatsApp-nya saja, enggak apa-apa. Hitung ya. Nah, kalau sudah paham, saya beralih ke sheet 2 ini. Nah, karena kebetulan saya memegang kelas Sidoarjo dan Timika Papua, yang bisa saya share adalah 2 kelas itu. Untuk kelas-kelas lainnya nanti akan di-share oleh wali kelas di grup, ya. Jadi tenang saja, nanti akan di-share oleh wali kelasnya di grup ya. Nah ini untuk pembagian dosen pembimbing akademiknya di sini ya. Sudah saya bagi sekalian. Jadi siapa-siapa saja yang dosen PA-nya adalah Bu Miftah. Misalkan di sini Bu Miftah. Bu Miftah ini untuk nama mahasiswa yang dibimbing, ya pembimbing akademik ya ini maksudnya ya, bukan stase. Pembimbing akademiknya Bu Miftah itu adalah Bu Dwi Ajeng, Bu Rinda, sama Bu Desi. Kemudian untuk dosen pembimbing akademiknya Bu Chandra itu adalah Bu Happy, Bu Yeni, dan Bu Ning, gitu ya. Dan seterusnya nanti bisa disimak sendiri oleh ibu-ibu semuanya, ya. Nanti akan saya share di grup. Nah, ini kalau pembagian dosen pembimbing akademik. Nah, berikutnya ini untuk pembagian stase lah. Ini nanti ya, saya akan mohon saya nanti diinfokan di grup siapa saja PJMK-nya. Kalau PJMK-nya lebih dari 1. Kalau PJMK-nya cukup 1 ya silakan nanti lapor ke saya PJMK-nya siapa supaya bisa saya tulis di sini. Ya, nama PJMK-nya di semua stase ini. Gitu. Nah, ini untuk stase NIFAS sesuai dengan yang dijadwal tadi. Stase NIFAS di sini ada Bu Miftah, ada Bu Chandra. Ya. Jadi kelompok yang anggota kelompok yang nantinya bersama Bu Miftah itu adalah mulai dari ini ya, absen urutan nomor urut 1 sampai dengan 15 ini. Mulai dari Bu Dwi Ajeng, Bu Rinda, Bu Desi, Bu Happy, Bu Yeni, dan seterusnya sampai Bu Tina ini masuk ke kelasnya Bu Miftah. Sedangkan nanti untuk Bu Eva Riani sampai dengan Bu Kurotun Uyun ini masuknya di kelas Bu Chandra. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Nah, nanti untuk persalinan, kenapa kok di sini isinya ada banyak sekali dosen? Sesuai dengan yang dijadwal bahwa kalau persalinan kan ada 3 periode ya. Di periode pertama. Kemudian periode kedua ini. Kemudian periode ketiga ini. Ini sehingga kan ada 3 kali periode untuk pertemuannya ya. Jadi periode pertama itu kelompok yang ada kelompok yang bersama Bu Chandra ya. Urutannya sesuai ini ya. Ini kalau yang atas sendiri berarti periode pertama Bu Chandra. Periode kedua dengan Bu Chandra, periode ketiga dengan Bu Teti. Sedangkan untuk kelompok kedua yang periode pertama dengan Bu Santi ini, periode kedua dengan Bu Andra ini, kemudian periode ketiga dengan Bu Chandra lagi ini. Itu, ya. Terus seperti itu. Nanti pembagiannya begitu cara kerjanya. Begitu juga untuk fase kehamilan. Fase kehamilan itu ada sesuai dengan jadwal ada 2 kali periode. Jadi periode yang pertama ada yang dengan Bu Retno ini, ada yang dengan Bu Anggra. Kemudian periode kedua
ada yang dengan Bu Erma, ada yang dengan Bu Sani, dengan saya. Gitu, nggih. Dan seterusnya untuk fase BBL seperti ini, karena hanya ada satu periode, makanya biasanya cukup 2. KDBKA juga sama, kemudian remaja juga sama, itu ya. Jadi seperti itu untuk pembagian kelompoknya. Jadi nanti jangan bingung lagi ketika nanti sudah diumumkan sudah saya umumkan ataupun sudah diumumkan oleh Bu Candu yang PJMK, ya itu nanti bahwa di minggu ini itu akan diisi oleh diisi fase nifas oleh Bu Mita dan Bu Chandra. Nah nanti jangan bingung lagi, saya join dengan dosen siapa, saya join dengan dosen siapa, itu silakan dilihat di list ini. Siapa yang join dengan dosen siapa, gitu ya. Itu sudah tertera semuanya di sini. Itu nggih, sudah. Nggih, Tuh. Bu. Izin Bu bertanya, ini jadwalnya nanti akan dibagikan kah? Ya, akan saya bagikan. Oke, siap. Bu Ajeng Ayu, ada pertanyaan? Permisi Bu, terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya. Nggih. Untuk dosen PA dengan dosen wali kelas itu perbedaannya apa nggih? Oke. Lalu untuk di dosen di stase, Hmm. apakah di laporan itu nanti dosen stase dengan, maksudnya di lembar pengasahannya itu dengan dosen stase dengan ditambahkan dosen pembimbing atau bagaimana? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, apa bedanya dosen PA dengan wali kelas? Jadi kalau dosen PA itu nanti tempatnya bunda-bunda semuanya konsultasi terkait dengan kalau misalkan ada kesulitan selama menjalankan pembelajaran di profesi bidan ini di Strada, itu kesulitannya apa? Terus butuh, intinya adalah teman curhatnya dan sekaligus juga nanti yang akan meng-KRS-i bunda-bunda semuanya. Jadi kalau waktunya nanti pindah ke semester berikutnya itu kan harus ada KRS-an gitu ya. Itu akan dibantu oleh dosen PA-nya. Tetapi kalau untuk profesi sendiri ini nanti KRS-nya juga akan dibantu oleh Bunia selaku admin di prodi profesi ini, ya gitu. Jadi bunda semuanya sudah difasilitasi. Nah, sedangkan kalau wali kelas seperti saya ini saya yang akan membantu bunda-bunda semuanya menjalankan perkuliahan ini. Menjalankan perkuliahan selama 1 tahun itu. Ya, saya yang akan mereminder bunda untuk kapan kuliah, terus di fase ini itu kapan, fase ini kapan, dosennya siapa saja, dan lain sebagainya. Terus nanti juga kalau misalkan dapat feedback dari dosennya, ternyata dosennya belum menjawab, padahal sudah 2 hari dikonfirmasi tidak ada jawaban, itu silakan konfirmasi ke saya, biar saya tembusi langsung kepada dosen yang bersangkutan. Itu nanti tugasnya dari wali kelas. Nah, terus juga untuk dosen yang di stase, itu betul ya, itu adalah nama dosen yang akan dijadikan pembimbing di askepnya. Gitu. Ya. Jadi nanti untuk askep sendiri, itu bunda semuanya ini ya harus mendapatkan ACC juga dari pembimbing lahan. Oke, saya lanjut langsung ke ini ya, karena pertanyaannya terkait di lahan praktek. Ini nanti bunda untuk kelas Sidoarjo dan kelas Papua nanti akan saya data dulu, saya tanyain dulu satu persatu itu lahan kerjanya di mana untuk saya tentukan untuk nantinya itu apa namanya yang akan dituliskan di dalam laporannya, gitu ya, di dalam laporannya. Nah nanti begini, jadi kalau apa namanya bunda semuanya itu punya praktek mandiri, itu silakan saja praktek mandirinya itu yang atau begini, begini, nanti akan saya data di grup itu akan saya tanya tempat kerjanya di mana,
Terus kemudian nanti akan saya bagi. Ibu dengan nama A, B, C, D itu nanti lahan untuk laporannya di mana, di mana, di mana. Nah, tetapi itu begini Bunda pelaksanaannya nanti ya. Bunda semuanya bisa memperoleh kasus itu di tempat kerjanya masing-masing bisa, tetapi nanti yang ditulis di dalam laporannya itu adalah apa namanya ya sesuai dengan tempat bekerjanya tidak apa-apa. Yang penting di sini adalah sebagai pemetaan saya saja, gitu ya. Jadi saya tanyakan nanti di data saya itu adalah saya petakan saja di sini. Nah, tetapi nanti yang dituliskan di laporan tetap ya boleh menggunakan kasus di tempat kerjanya masing-masing dan apa namanya yang dituliskan di kasus itu pun juga tempat kerjanya masing-masing. Gitu ya Bunda ya. Nah, terus nanti setelah membuat askep itu silahkan dikonsultasikan juga ke CI lahannya. CI lahannya nanti saya infokan lebih lanjut ya sebelum saya share di grup nanti ini akan saya lengkapi dulu gitu ya karena saya belum mendata di grup apa namanya di grup mana ini di grup Sidoarjo ya di grup Sidoarjo ini nanti lahan kerjanya di mana saja nanti saya konfirmasi lagi dengan Bu Mita CI lahannya siapa gitu supaya nanti Bunda paham ketika askepnya sudah selesai itu bisa konsultasi dengan CI lahan siapa dan berikut juga nanti akan saya sediakan nomor yang bisa dihubungi dari CI lahan. Itu ketika askepnya sudah selesai langsung saja dikonsultasikan, kemudian langsung dikumpulkan ke Siproda. Ya, jadi nanti tidak perlu ini ya, tidak perlu ke pembimbing dosen dulu, tidak apa-apa. Yang penting adalah CI lahan sudah ACC langsung saja dikumpulkan di Siproda. Ya, nanti bimbingannya dengan dosen itu adalah sekalian waktu presentasi. Ya, presentasi askep itu. Karena kita dikejar waktu supaya semuanya terpenuhi. Gitu ya. Oke, Bu Ajeng, bagaimana? Berarti izin mengkonfirmasi ulang, berarti kami dari tempat kerja itu mengambil kasus di tempat kerja, lalu untuk CI lahannya CI lahan sendiri, setelah itu setelah dikonsulkan baru dibahas oleh dosen di stase, begitu ya Bu ya? CI lahannya nanti ditentukan di sini Bu, saya yang menentukan nanti. Bukan Oke, CI itu lahan setelah bukan CI lahan dari tempat kerjanya. Oh, nggih, berarti setelah ditentukan oleh kampus kami harus konsul ke dosen tersebut, setelah itu dilakukan pembahasan dengan dosen stase, begitu berarti ya Bu? Betul. Seperti itu Bu Ajeng. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan sampai sini? Saya Bu Rinda, Bu. Ya, Bu Rinda dari kelas? Dari kelas Sidoarjo, Bu. Oke, dari kelas Sidoarjo. Baik, silakan. Bu, di sini saya ingin menanyakan, apakah nanti dalam pembuatan askep ada format tersendiri dari kampus atau langsung aja kita yang bikin askepnya, Bu? Oke, Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya ya, bagus sekali. Saya hampir lupa menyampaikan. Format askep maupun laporan nanti ya, kan di semester 2 kan ada laporan ya, tidak hanya askep saja. Nah, itu formatnya sudah kami sediakan. Nanti kami para wali kelas akan men-share link yang isinya format-format itu apa saja itu bisa diakses di link tersebut. Begitu. Jadi nanti tinggal mengikuti formatnya itu. Begitu, Bu Rinda ya. Terima kasih. Ada lagi? Oke. Terima kasih ya antusiasnya. Ini dari tadi saya mendengar pertanyaannya dari Sidoarjo, Mas Ihan. Dari kelas yang lain bagaimana? Bingung enggak dari penjelasan saya? Coba saya stop share screen dulu. Oke. Ya, bagaimana dari kelas yang lain? Dari kelas Surabaya, dari kelas Kediri, Timika, Papua, dari kelas Kepanjen. Apakah sudah paham?
Paham, Bu. Paham ya? Alhamdulillah. Dan ada yang dibingungkan ya. Jadi tunggu info selanjutnya saja dari wali kelas masing-masing. Ya. Nah, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknis ya, teknis pembelajarannya nanti seperti apa, jadwal kalender akademiknya. Oh ya, tadi saya ada yang terlupa. Tadi di jadwal, ya, di jadwal kan akan ada kursus bahasa Inggris. Ya, kursus bahasa Inggris karena kita sesuai dengan branding dari Strada itu adalah Good English salah satunya ya, 4G, salah satunya G-nya itu adalah Good English. Jadi nanti akan ada kursus bahasa Inggris selama 2 pekan atau 2 minggu. Silakan diikuti Bunda ya, karena nanti kalau Bunda tidak mengikuti nanti tidak akan mendapatkan sertifikat. Ya, jadi setiap kali kelas bahasa Inggrisnya itu sudah selesai, itu nanti akan dibagikan sertifikat, ya, sertifikat kompetensi bahasa Inggrisnya. Nah, jadi nanti karena informasi dari tim English class, dari tim bahasa Inggrisnya, untuk kebidanan ini kelas bahasa Inggrisnya akan dilaksanakan setelah Lebaran. Jadi nanti akan barengan ya, barengan dengan stase ini. Ya, karena akan dilaksanakan setelah Lebaran. Jadi ini terus oh iya. Ini tanggal 2 ini merah ya. Lebaran ya. Nanti akan saya update lagi ya, Bunda ya. Untuk kalendernya akan saya update lagi sebelum saya share gitu. Tuh. Jadi nanti silahkan nanti kemungkinan juga untuk 2 minggu pertama di bulan Mei itu akan dimanfaatkan di minggu kedua. Itu tidak apa-apa, ikuti saja gitu ya. Yang penting selesai gitu ya. Jadi ikuti saja, tidak perlu dibikin beban ya. Bekerja ya bekerja, tetapi nanti kalau misalkan diusahakan bisa join, silakan join gitu sambil disambi gitu. Tapi tetap mengikuti prosesnya, terutama soal-soal ya. Ketika membahas soal, mengerjakan soal itu penting sekali Bunda ya, karena latihan juga ya, harapannya seperti itu supaya nanti kalau Bunda semakin sering terpapar sama soal-soal UKOM, nanti nggak kaget lagi ketika UKOM gitu ya. Kira-kira jadi tahu gitu, kira-kira nanti soal-soal yang akan keluar itu seperti apa tipenya gitu ya, sambil latihan kayak gitu juga. Gitu ya Bunda ya. Jadi diikuti saja, enggak usah dijadikan beban atau bagaimananya. Terus juga ini pembelajarannya semuanya daring, jadi Bunda tetap bisa mengikutinya dimanapun berada, asalkan itu tadi ya sinyalnya mendukung gitu ya. Jadi memang itu kelemahannya dari perkuliahan daring itu adalah kita sangat membutuhkan sekali ini sinyal yang bagus ya gitu. Itu yang terkendala. Nah, itu adalah sebenarnya itu adalah masalah pribadi dari mahasiswa. Ya, kami tidak bisa kalau misalkan di sana sudah tidak ada sinyal, terus kami bisa apa yang di sini gitu ya. Jadi mohon itu permasalahan yang terbesar adalah itu. Jadi tolong diperhatikan ya, gitu ya. Izin bertanya Bu, Oke, kalau Mas. seandainya Hmm. kan kadang-kadang kita ada perkuliahan karena kita Zoom kayak gitu, jaringan terkendala dengan jaringan. Kalau seandainya tiba-tiba hilang sinyalnya dan telat masuk ke kelasnya, itu bagaimana Bu? Ada sanksi atau bagaimana? Sanksi tidak ada, karena kita menerapkan pembelajaran orang dewasa. Jadi yang kami libatkan di sini adalah mahasiswa, yang artinya semuanya sudah dewasa. Kami tidak akan memberikan sanksi karena semuanya sudah dewasa, semuanya sudah paham ya resiko dan apa-apa yang harus ditanggung sendiri begitu ya. Jadi kalau misalkan nanti tidak sempat mengikuti pembahasan, ya resikonya berarti nanti tidak menerima penjelasan secara langsung face to face by daring. Tetapi nanti materi akan tetap kami share. Materi akan tetap kami share di grup seperti itu. Kalau punishment dari kami tidak ada. Itu ya, Bunda. Ya, terima kasih Bu.
Izin bertanya lagi, Bu, satu lagi. Monggo. Kan barusan karena saya juga telat masuk kelas kayak gitu. Nama saya Rosni Fitrianti. Itu termasuk di kelas mana ya, Bu ya? Grup Untuk WhatsApp pembagian kelasnya, apakah kalau ini kan Ibu ada sebutkan bagian kelas Surabaya, Timika tadi ya, apalagi ya yang saya ya. yang itu. Bu Nah, saya Rosni, masuknya kemana, Bu Bu? Rosni Rosni join Fitrianti. di grup WA mana? Sudah join di grup WA? Grup WA-nya sudah ada. Sudah kan? Sudah sih, Bu. Ya, di mana itu? Judul grupnya apa? Grup WA-nya. Judul grupnya apa? BD 3 April tahun 2002. Bukan. Akbitnya Bu Wiwi, wali kelasnya siapa ya? Siapa? Bu Putri kalau nggak salah saya, Bu. Bu Putri. Ada Bu Putri itu, ya, Bu, saya kok lupa sih sebentar. Bu Putri itu sepertinya ikut Surabaya kalau nggak salah. Oh, Bu Putri Surabaya, Bu. Ya, gitu. Oh. Begitu Bu Rosni ya. Terus terkait bahasa Inggris tadi yang kemungkinan molor, itu nanti kemungkinan pelaksanaan bahasa Inggris dengan pelaksanaan perkuliahan stasenya itu bareng. Ya, jadi walaupun bareng, tidak apa-apa, diikuti saja ya Bunda. Kan juga tempatnya juga hanya 2 pekan saja, tidak selamanya akan seperti itu ya. Ikuti saja seperti itu. Gitu. Bu, izin bertanya, Bu. Oh, monggo Bu Kurotun. Kalau Bu Vidya itu kelas Sidoarjo nggih, Bu? Iya, kelas Sidoarjo. Oh, nggih. Berarti saya Sidoarjo. Kalau Sidoarjo kan grup WhatsApp-nya sudah jelas ya, ada tertulis SDA 3, berarti Sidoarjo. Gitu. Ada lagi? Ya, Bu Mami, monggo. Ibu, ini terkait dengan kalender akademik, itu kami untuk izin belajar, pengurusan izin belajar, itu diminta untuk kalender akademik yang ini tidak mengganggu jam tugas. Oke. Itu, apakah kami bisa mendapatkan kalender akademik itu yang ada jamnya, misalnya jamnya di luar, dibikin di luar jam tugas belajar gitu, Bu, jam tugas kerja. Iya, itu diminta dari BKPB untuk pengurusan izin belajar kami, Bu. Kalau izin belajar kami nggak keluar, ya kami nggak boleh belajar sih. Gitu. Terima kasih. Ya, sangat bisa, Bu Mami ya, sangat bisa. Itu nanti akan difasilitasi oleh admin kami, Bunia. Nanti silakan diminta langsung saja ke Bunia. Jadi yang membutuhkan kaldiknya siapa saja untuk keperluan kantor, nanti akan disetting sesuai dengan request gitu ya. Dengan request Bunda semuanya. Terima kasih, Bu. Jamnya nanti akan disetting oleh Bunia. Sama-sama, Bu Mami. Bu Happy, angkat tangan ini. Silakan, Bu Happy. Bu Happy. Di unmute dulu Bu Happy supaya saya bisa dengar suaranya. Bu Happy. Iya, lupa. Ini tanya, Bu. Ini saya kan kerja, waktunya pagi aja kan, enggak bisa saya tinggal ruangan. Misalkan saya kan lihat, terus ada kuis atau gimana, itu bisa di-share di grup, Bu. Nanti kita ngisinya lewat grup. Ngisinya itu tidak bisa lewat grup, ngisinya lewat tetap si Proda. Ya, jadi kita harus masuk dulu ke si Proda, baru kita klik join kuis, baru bisa kita ini. Terus kalau kuis bisa dikerjakan 24 jam, Bunda. Jadi tidak perlu khawatir. Berarti enggak apa-apa 24 jam ya, Bu ya? Iya. Enggak apa-apa. Masing-masing kuis. Takutnya ke pas kerja enggak bisa ngerjakan nih. Iya, tenang saja. Jalannya sudah men-setting sedemikian rupa ya. Jadi kuisnya bisa diakses 24 jam selama belum dilakukan pembahasan. Jadi makasih, Bu. Nyuruh telepon. Enggak apa-apa.
Jadi bisa diakses 24 jam selama belum dilakukan pembahasan. Dan nanti masing-masing kuis itu dosennya akan memberikan batasan waktu. Jadi misalkan Halo, iya putus Bu, maaf. Nggih. Makasih Bu. sami-sami. Kita telepon. Nggih, sami-sami. Jadi nanti maksudnya adalah stase nifas misalkan ya. Stase nifas itu dikasih begitu start join kuis itu waktunya adalah 60 menit, 1 jam gitu ya. Misalkan seperti itu. Ya, berarti nanti Bunda harus menyelesaikan mengerjakan soal itu ya selama 1 jam. Halo, Pak Pecah. Halo. Ya, gitu ya Bunda. Ada lagi yang ingin bertanya? Bu Kolet gimana Bu Kolet? Sudah paham Bu Kolet? Bacanya gimana ya? Bu Kolet atau Solet? Boleh, Ibu. Kolet ya. Gimana Bu Kolet ya? Bisa dipahami ya penjelasan saya tadi? Iya, Bu, paham. Oke, baik. Yang lainnya? Sudah paham semuanya? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan melanjutkan ke sesinya Bapak As'ad ya. Sebentar saya konfirmasi dulu Pak As'adnya. Ntar ya Bunda ya, ditunggu dulu sambil menunggu Pak As'adnya, menunggu join dulu. Ibu mau tanya, Ibu Alida. Oh iya, monggo Bu Alida. Iya, ada aktif, ada hadir. Jangan saya terlambat sedikit tadi. Oh iya, enggak apa-apa. Nanti recordnya bisa diputar kembali Bu Alida. Nanti saya share link recordnya hari ini. Iya, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Tadinya Pak As'ad? Iya. To speak.
Betul, Sofi. Halo Pak Asad, apakah sudah berhasil join? Oke, Mbak Sani siap, saya sudah gabung. Oh, baik. Terima kasih Pak Asad. Ini sesi saya sudah selesai, bisa dilanjutkan ke Pak Asad nih, Pak Asad. Siap, Bu. Oke, saya jadikan co-host nih, Pak Asad. Oke, monggo Pak Asad bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu apa kabar? Sehat semua ya, Bu? Baik, sehat. Baik, kita berharap semuanya sehat ya, walaupun dalam kondisi masih belum pasti, semuanya kita berharap semuanya sehat ya. Dan waras ya, Bu. Jadi kalau sehat saja nggak cukup, saya pikir ya sehat dan waras begitu. Jadi kalau sehat itu fisiknya, kalau waras itu mentalnya ya. Jadi karena banyak orang yang sehat secara fisik tapi mentalnya bermasalah ya. Kita berharap ibu-ibu sekalian tetap semangat apapun yang terjadi ya. Puasa juga kurang beberapa hari lagi ya, semoga udah pada nerima THR begitu. Kalaupun belum menerima, saya pikir tetap semangat ya, harus tetap semangat. Semoga nanti di akhir-akhir puasa ya hilalnya terlihat ya, hilalnya untuk THR terlihat ya, karena itu yang diimpi-impikan oleh ibu-ibu sekalian, saya pikir ya. Baik, ibu-ibu hari ini, jadi saya dapat tugas untuk sharing pada ibu-ibu sekalian tentang si Proda. Jadi kenapa si Proda ini penting? Karena si Proda itu nanti yang kita gunakan Bu untuk proses pembelajaran kita, ya untuk proses pembelajaran kita selama menempuh profesi begitu. Sehingga kita berharap nanti dengan si Proda ini pemahaman ibu-ibu jadi lebih meningkat terkait dengan nanti proses profesi ya. Kenapa kita adakan si Proda? Karena si Proda itu nanti akan membantu ibu-ibu untuk proses pelaksanaan profesi ya Bu. Jadi nanti untuk tugasnya semua paperless, nggak pakai kertas lagi ya, nggak pakai lagi ngeprint ya, supaya lebih hemat Bu ya, supaya uang untuk ngeprint, untuk beli kertas kita bisa gunakan untuk beli minyak goreng ya, karena ini penting saya pikir ya Bu, minyak goreng sekarang lagi langka ya, semoga di tempat ibu-ibu nggak langka begitu ya. Saya mau share screen ya Bu, untuk terkait dengan si Proda ini, saya ingin kasih gambaran umum. Nah, si Proda itu apa sih Pak? Jadi si Proda itu, nanti alamatnya di sini ya, untuk si Proda Bidan saya share. Nah, saya share di chat. Nah, si Proda itu sistem profesi daring, ya, sistem profesi daring yang nanti akan kita gunakan untuk proses profesi Bu. Ya, nanti semua tugas, kemudian semua materi itu nanti akan di-share di si Proda. Nah, langkah pertamanya Bu, ibu-ibu nanti daftar, buat akun dulu. Ini alamatnya atau klik link daftar. Ya Bu, cukup jelas ya linknya ya, saya share di situ. Jadi klik link di situ ada menu daftar. Saya sarankan bukanya pakai laptop ya Bu nanti, karena kalau pakai HP itu biasanya agak susah nih tampilannya ya. Jadi pengalaman beberapa mahasiswa itu ketika pakai HP itu jadi bingung semua gitu ya. Nah, jadi langkah pertama apa? Langkah pertama klik menu daftar ya. Saya mau daftar secara live saja ya, daftar begitu. Oke. Nah, oke sudah daftar di situ. Kemudian diisi Bu datanya ibu-ibu. First name itu apa? First name itu nama depan ya. Misalnya nama ini Bidan ya. Jadi misalnya nama saya adalah
Muhammad Asad begitu kan. Nah, Muhammad last name-nya itu nama belakang Asad gitu kan. Nah, Pak, gimana kalau nama saya itu cuma satu suku kata, misalnya namanya Mami saja. Mami siapa? Mami aja gitu ya. Mohon maaf kalau ada kesamaan ya Bu Mami ya. Ya, itu Pak, memang diisinya betul, apa? Pak. Memang betul Eh, Mami saja. Mami saja ya. Jadi Nggih. diisinya adalah Mami, last name-nya juga Mami gitu. Karena kita nggak bisa nanti dikosongin satunya. Jadi kalau satu suku kata itu diisinya adalah sama ya. Misalnya Bu Suparti, first name-nya, last name-nya juga Suparti ya, sama begitu. Nah, kemudian username-nya, ibu-ibu sekalian, username-nya nanti diisi kalau bisa yang mudah diingat. Misalnya kalau namanya misalnya Muhammad Asad, ya mungkin saya isi usernya Muhammad Asad gitu ya, supaya nanti nggak lupa Bu, supaya nanti nggak lupa bahwa kita username-nya adalah ini atau username yang sering dipakai gitu. Saya sangat tidak menyarankan username-nya nanti sama kayak username Facebook ya Bu, aku selalu setia. Nah, itu nanti mudah lupa ya, aku sayang kamu gitu kan. Nah, itu nanti lupa gitu karena itu username alay ya. Gitu. Lebih baik pakai namanya sendiri ya supaya ibu-ibu nanti mudah ingat ya. Username kasih angka boleh nggak Pak? Boleh kasih angka, misalnya kita sukanya 2022 atau lahirnya 80, boleh kasih angka ya. Yang penting ibu-ibu harus ingat ya. Yang penting harus ingat username-nya itu. Kedua, selanjutnya adalah email ya. Emailnya juga sama ya, ibu-ibu boleh pakai Gmail, boleh pakai Yahoo. Yang penting email yang aktif ya. Jangan emailnya yang nggak aktif itu dipakai karena nanti ibu-ibu kalau lupa password itu nanti akan dikirimnya ke email yang didaftarkan ya. Jadi first name, last name, username sama email itu wajib diingat ya. Gmail boleh Yahoo dan seterusnya. Selanjutnya adalah password ya. Password ini ibu-ibu yang harus diingat ya Bu supaya nggak lupa karena saya sering nemu ya password itu yang buat ibu-ibu. Tapi ketika lupa nanyanya ke saya, Pak password saya apa? Loh kalau ibu nggak ingat apalagi saya nggak ikut buat ya gitu. Jadi ibu-ibu wajib passwordnya bebas ya. Kalau ibu-ibu biasanya passwordnya nama suaminya ya karena mudah diingat ya, nama suaminya atau nama anaknya begitu. Yang penting orang lain nggak tahu gitu. Yang penting orang lain nggak tahu gitu. Dan ibu yang harus tahu, jangan sampai ibu juga nggak tahu passwordnya gitu. Jadi ini yang ibu-ibu hafal gitu kan, hafal karena ini tidak ada data-data penting, tidak ada data keuangan, tidak ada data perbankan. Saya pikir emailnya mah buat simple aja supaya nanti nggak susah ya. Oke, sekarang saya mau daftar dulu ya Bu. Oke, nama saya tulis sudah. Pak, gimana kalau namanya 3 suku kata? Ya, misalnya Ria, Dora, Vitaloka. Berarti first name-nya adalah ya Ria Dora gitu kan. Nah, misalnya nama saya 3 suku kata Muhammad Asad, maka last name saya adalah nama terakhir. Jadi first name itu kalau 3 suku kata, 2 suku kata pertama itu adalah first name ya. Oke, kemudian username saya buat misalnya Asad gitu kan. Kemudian password saya adalah asad.ik@strada.ac.id. Nah, ibu-ibu nanti ini sendiri ya, jangan ikut-ikutan saya emailnya gitu, tapi sudah sesuai. Oke, kemudian saya buat password, kan? Saya biasanya buat password yang agak rumit gitu kan, biar nggak dibuka orang gitu, karena memang hidup saya rumit ya Bu. Oke, kalau ibu-ibu hidupnya simple mah passwordnya juga harus simple ya gitu. Saya klik register ya, klik register, keluar apa Pak? Nah, kalau sudah seperti ini berarti ibu sudah terdaftar ya, artinya sudah punya akun Siproda ya, sudah punya akun Siproda. Di situ ada menu-menunya Bu. Nanti saya akan tunjukkan yang pertama di situ ada menu enroll course, active course dan complete course. Kalau enroll course itu berarti ibu terdaftar di course apa aja, berapa course. Kalau active course berapa yang masih belum selesai. Kalau complete course itu course yang sudah selesai, yang sudah ibu udah selesai gitu kan. Kedua profil. Nah, profil ini nanti bisa diisi sih, bisa dilengkapi begitu. Oke, nanti saya akan tunjukkan caranya. Ini enroll course ya, nanti daftar course-nya apa aja nanti ada di sini ya. Kemudian ada wishlist,
Ada quiz attempt, ini nanti Ibu sudah nyoba berapa kali untuk kerjakan quiz. Kemudian order history ini nggak penting, question and answer ini nanti pertanyaan-pertanyaan dan setting. Ya, di situ untuk setting profil ya. Misalnya bio, ini mau diisi boleh, nggak diisi juga nggak apa-apa ya. Bio, kemudian password juga misalnya mau ganti password nanti di setting ini ya, social profile. Nanti diisi misalnya punya Facebook dan seterusnya, Instagram, TikTok, semua boleh diisi di situ. Nah, kemudian saya mau balik lagi ke depan, Bu. Ini kan saya sudah punya akun ya. Saya balik ke depan tampilannya seperti ini. Nanti langkah pertama, Bu, langkah pertama Ibu-ibu harus cari kelasnya dulu. Cari kelasnya. Kalau sudah punya akun, nanti Ibu di kelas mana, di apa stase mana. Ya, jadi ibu-ibu nanti stase ini ada beberapa ya, ada stase bayi anak, ada bayi baru lahir, ada continuity of care, ada KB dan kemudian ada kehamilan komunitas, manajemen nifas persalinan. Nah, Ibu nanti pilih di situ misalnya oh saya sekarang stase bayi dan anak, saya klik. Saya klik di situ akan banyak course-nya ya dari dosen-dosen kita dan Ibu harus memastikan saya di kelas yang mana, gitu kan? Nah, karena di sini kelasnya banyak, Bu. Ada kelas Kediri, ada kelas Surabaya, ada kelas ya macam-macam ya. Nah, ibu-ibu pastikan bahwa kelasnya sesuai. Ya, kelasnya sesuai supaya nanti nggak tertukar. Misalnya, ini contoh ya, contoh. Saya terdaftar misalnya di stase bayi dan anak, maka saya klik aja, Bu, di sini. Klik judulnya, oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini, di situ ada instrukturnya, kemudian ada kurikulumnya di situ. Nah, ada kurikulumnya, ada kuis, ada askep begitu. Nah, itu nanti bisa dimasukkan ke situ ya. Nah, langkah pertama Bu, itu Ibu harus enroll dulu. Jadi ini nggak bisa diklik. Pak, ini kok nggak bisa diklik? Iya, karena kita belum enroll. Jadi di situ ada tombol enroll ya Bu, kanan atas ya. Jadi kanan atas itu ada enroll course, maka kita klik enroll course ya. Oke, saya klik enroll course. Oke, mungkin saya cari yang si Proda, ada nggak ya course-nya? Oke.